Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsummassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimat, semoga rahmat Allah terus mengalir untuk kita semuanya. Hari ini kita masih menjalani Ramadan, dan insya Allah Ramadan yang berkualitas. Dan yang terpenting adalah yang pertama, kita tambah khazanah keilmuan kita. Yang kedua, kita perbaiki niat kita. Dan yang ketiga, kita perkuat keikhlasan kita. Dan yang keempat, sebagai syarat kualitasnya satu imalan adalah al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakan pekerjaan tersebut. Ikhlas memang sesuatu yang sangat rahasia. Hanya kita yang menjalani dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Dalam tulisan kitab-kitab klasik, konon malaikat Raqib dan Atid, itu hanya ditugaskan untuk mencatat zahirnya amal. Tapi ikhlasnya amal bukan ranah atau wilayah dari malaikat Raqib Atid untuk mencatatnya. Dan yang tahu adalah kita yang menjalani. Dan yang maha tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ikhlas itu apa? Kalau diambil dari sisi bahasanya, ikhlas itu artinya bersih. Bersih dari keinginan apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu indikasi atau tanda keikhlasan dari ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa apabila satu ibadah, satu pekerjaan kita jalani tanpa ada beban berat sedikit pun. Saat kita bangun jam 3 malam, jam setengah 4, kemudian langsung segera kita ke kamar mandi, beres-beres, kemudian kita sholat, tanpa ada beban berat, maka itu ada tanda keikhlasan. Saat kita berbagi dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapapun yang membutuhkan, kemudian gak ada beban berat sedikit pun dalam diri kita, maka itulah tanda keikhlasan. Yang kedua, tanda ikhlas itu apabila pekerjaan atau ibadah kita jalani dengan hati bahagia. Saat kita para suami berangkat bekerja ada kebahagiaan tersendiri. Saat para ibu menyelesaikan tugas di rumah ada kebahagiaan tersendiri. Saat kita berbagi dengan tetangga kanan kiri, dengan orang-orang yang membutuhkan, ada kebahagiaan tersendiri. Maka itulah tanda keikhlasan dalam diri kita. Dan memang Allah tidak memerintahkan segala ibadah ini kecuali ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Lalu apakah dalam ikhlas itu kita tidak boleh mengharap sesuatu? Boleh. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dan ini tingkatan yang tertinggi, adalah ikhlas yang kita dari ibadah yang kita lakukan tidak ada tujuan lain, hanya Allah saja. Bahkan mengharap surga pun tidak, takut dengan neraka pun tidak. Ini ikhlas tingkatan yang tertinggi. Kemudian ada ikhlas yang kedua, yaitu ibadah yang kita jalani karena Allah, tapi masih mengharapkan tentang urusan akhirat. Misalnya kita sholat, kita puasa, kita bersedekah dan lain sebagainya, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan jauh dari nerakanya Allah. Ini ikhlas yang level kedua. Ikhlas tapi masih mengharap tentang urusan dunia. Urusan akhirat maksud saya. Kemudian ikhlas di level yang ketiga, yaitu orang yang menjalani ibadah karena Allah, tapi masih mengharap tentang urusan keduniaannya. Misalnya, ada orang yang sholat duha. Tiap hari ia duha, tiap pagi sebelum ia berangkat kerja duha. Sebelum ia mengalaf-alih aktivitas, ia duha. Lillahi ta'ala ia berduha itu. Tetapi dalam hati masih terbesit mohon rizki dari Allah. Mohon dimurahkan rizkinya, mohon dimudahkan urusannya. Itu pun masih dalam kategori ikhlas, tapi itu adalah level yang ketiga. Sementara sesudah itu sudah tidak disebut ikhlas lagi. Lawan dari ikhlas ini adalah riya. Orang yang ketika berbuat pengen dilihat, ia mau berbuat ketika ada yang melihat,
Tetapi ketika nggak ada yang lihat, dalam kesendirian, ia malas untuk berbuat. Ini lawannya ikhlas. Nah, untuk memperoleh ibadah yang berkualitas, syarat yang keempat adalah dibutuhkan keikhlasan. Nah, ikhlas ini butuh proses, butuh latihan yang begitu ekstra kuat. Karena kalau tidak ada latihan, nggak kuat. Mungkin awalnya satu ibadah kita jalani dengan keterpaksaan. Kemudian yang kedua karena nggak enak dengan tetangga, dengan lingkungan. Tetapi begitu kita biasakan, kita laksanakan terus, insya Allah keikhlasan itu akan timbul dengan sendirinya dalam diri kita. Semoga Ramadan ini kita jalani dengan penuh keikhlasan yang kita harap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple TV News, Sport, Entertainment.